Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim ala muslim sittun. Qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza tansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallahu. Maaf ya karena lari-lari. Wa idza atasa fahamidallahu fasammathu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Jadi artinya ini teman-teman, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara, ya. Apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat, berilah ia nasihat. Apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Apabila ia sakit, maka jenguklah, dan apabila ia mati, antarkan jenazahnya. Ya. Jadi ini hadis, ternyata kita sebagai muslim itu, kawan-kawan ya, punya hak atau punya kewajiban terhadap teman kita. Nah, jadi kalau kita lihat hadis ini, memang Rasulullah mengajarkan kita agar kita ini terhindar daripada makhluk hidup yang individualis, ya kan? Menganggap ini hidup saya, ya udah saya atas diri saya saja. Padahal orang lain itu berhak juga terhadap diri kita. Nah, apa-apa saja? Yang pertama tadi, apabila berjumpa maka ucapkanlah salam. Nah, jadi kawan-kawan ketika berjumpa dengan temannya, apakah mungkin di sekolah atau dimanapun, ketika kita berada, maka ucapkanlah salam. Kemudian yang kedua, apabila diundang. Mungkin kita sekarang agak-agak malas ya memenuhi undangan kan? Mungkin berbagai macam faktor. Mungkin karena kita kesulitan ekonomi, ya kan? Mungkin kita nggak punya waktu. Mungkin banyaklah rintangan-rintangan sehingga mengakibatkan kita ini susah untuk memenuhi undangan saudara kita. Padahal ini jelas hadisnya ya, bahwa mereka itu bahwa kita punya kewajiban untuk memenuhi undangan saudara kita. Jadi kalau mungkin kemarin kita berat langkah kita ketika menerima undangan, mungkin dengan faktor yang tadi, maka setelah mendengar hadis ini, mungkin bagi saya sendiri juga, mari kita memenuhi undangan ya, bila memang ada undangan. Kemudian selanjutnya adalah apabila ia meminta nasihat, maka berilah ia nasihat. Nah, jadi kawan-kawan, kadang-kadang kita bukan tidak mau memberi nasihat, karena kadang kita takut kan nasihat kita ini mungkin bisa menyakiti hati teman kita kan. Tetapi bila ia sudah meminta, maka kita punya kewajiban untuk memberi dia nasihat. Bukankah agama ini adalah nasihat, ya kan? Dinun nasihat. Jadi bila teman kita meminta untuk kita beri nasihat, maka berilah ia nasihat. Mudah-mudahan dengan kita beri nasihat, hatinya menjadi teguh ya, atau tenang ya. Kemudian selanjutnya, apabila ia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita punya kewajiban untuk apa? Ya, menjawab yarhamkallah ya. Jadi jangan sepelekan kawan-kawan ketika kita mendengar saudara di samping kita atau santri kita ya. Walaupun dia santri, dia sebenarnya saudara kita. Ya, saudara kita. Ketika kita mendengar santri kita ini bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah ya. Kecuali dia tidak mengucapkan alhamdulillah, beda. Kalau dia tidak mengucapkan, maka kita tidak perlu jawab dan tidak perlu diingatkan ya.
mungkin anak-anak perlu ya, tapi untuk sesama teman kita, kalau dia tidak mengucapkan maka kita tidak punya kewajiban untuk menjawab. Kecuali dia sudah ucapkan, maka kita berlakulah di situ kita punya kewajiban untuk mendoakan dia. Dan sebaliknya ya, dia yang yang bersin tadi juga mendoakan kita kembali ya. Kemudian apabila ia sakit, ada guru kita sekarang yang sedang sakit, ada Ustazah Maulidiana ya. Tapi ya Sakit ya? nggak tahu. Sakit. Karena hamil lah. Hamil lah. Biasa tuh. Karena hamil lah. Masya Allah. Ya. Apa istilahnya ya? Morning sick ya. Ya, jadi apabila ia sakit, ternyata mungkin ekonomi tadi memberatkan kita untuk melakukan apa yang Rasulullah anjurkan. Karena disuruh jenguk kan? Nggak ada di situ perintah bawalah buah-buahan. Minimal datang jenguk dulu ya. Kalau punya rezeki lebih, kenapa enggak ya berinfak ya? Bawa kue yang enak. Mungkin orang hamil kepingin buah kan? Kepingin juga saya yang sehat aja kepingin kan? Ya betul kan? Nah, jadi kawan-kawan, kode. Tadi sudah ada infak jambu di kantor. Itu yang infak ya, yang beli ada di ruang itu. Punya siapa? Punya Ustaz Razali ya? Beli ada, infak ada. Ya, kalau mau infak ada di kantor di sini. Yang beli ada juga. Sepertinya yang infak hampir habis. Oh ya. Ya. Mau ambil infak dulu. Nah, jadi ya kalau ada saudara kita yang sakit maka kita punya kewajiban untuk menjenguk. Ringankan langkah kita. Jadi kalau misalnya terasa berat, ringankan. Ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang terakhir, dan apabila ia mati, antarkan jenazahnya. Ini dahsyat nih kalau misalnya kawan-kawan pernah baca hadis tentang keutamaan mengantarkan jenazah. Bahkan misalnya gini, kita nggak kenal ya, nggak kenal orangnya siapa, tapi kita berada di iringan orang mau antar jenazah, terus kita datang ke sana ikut mengantarkan, ternyata kita dapat pahala yang besar. Biasanya kita kalau datang ke tempat orang meninggal sampai sholat aja kan, itu pun kalau ada. Pas kita datang melayat, kita tunggu, misalnya kalau udah dimandikan kan kita nggak boleh keluar kan, udah nggak boleh pulang, kita tunggu dimandikan, kemudian kita sholat, itu pun kalau ada. Tapi kita lupa ternyata yang terakhir itu yang pahalanya sangat besar, yaitu mengantarkan jenazah. Nah, jadi itu kawan-kawan, ada 6 kewajiban kita sesama muslim. Nah, sebelum kita tutup, kita ulang ya. Yang pertama apa? Bila berjumpa, bila berjumpa ucapkanlah salam. Yang kedua, ya kalau diundang penuhilah undangan. Yang ketiga, Kalau bersih, ya, kembali. Masya Allah, bila diminta nasihat maka berilah nasihat. Yang keempat, Kalau dia bersih, bilang alhamdulillah. Ya. Allah. Masya Allah, Ustazah Dian ya, semangat. Bila dia bersih, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab dengan ya Allah. Yang kelima, kalau sakit, Ya. jenguk. Masya Allah, bila dia sakit maka dijenguk. Kalau sakit patah hati, jenguk juga ya, jenguk hatinya ya. Ada patah hati. Enggak, bawakan jodohnya. Yang keenam, iya, mengantarkan jenazah. Nah, itu kawan-kawan mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk datang ke kenduri ya.